Perkenalkan, nama saya Fitri Amita Priskawan Dewi. Saya dari kelas B sore semester 7, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Judul outline penelitian saya adalah Hubungan Kebiasaan Menonton Acara Si Bocah Petualang Trans TV dengan Kemampuan Menulis Teks Deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu. Latar belakang. Orang tua perlu mendidik anak-anak mereka dalam memilih tayangan televisi dan menggunakan strategi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dalam menonton televisi. Bagi anak-anak, menonton televisi adalah kegiatan yang rutin bagi keluarga, namun hanya sekitar 15% acara di televisi yang aman untuk anak-anak. Televisi sebagai media pendidikan, pelayanan, serta hiburan langsung dapat menyentuh ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, televisi juga merupakan sarana komunikasi utama di sebagian besar masyarakat, tidak terkecuali masyarakat barat. Tidak ada media lain yang dapat menanding televisi dalam volume teks budaya yang diproduksinya dan banyak penontonnya. Kebiasaan menonton Si Bocah Petualang menjadi tayangan yang menarik bagi siswa untuk mengenal budaya Indonesia. Tayangan Si Bolang dapat menjadi media dalam menulis teks deskripsi tentang budaya Indonesia dan mengenal keaktivitas dan mengenal kreativitas siswa demi meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi budaya Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kebiasaan menonton acara Si Bolang siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu? 2. Bagaimana kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu? 3. Apakah ada hubungan antara kebiasaan menonton acara Si Bocah Petualang dengan kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan kebiasaan menonton acara Si Bocah Petualang pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu. 2. Mendeskripsikan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan menonton acara Si Bocah Petualang dengan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu. Manfaat penelitian. Manfaat teoretis. Manfaat yang dicapai dari hasil penelitian adalah: 1. Sebagai bahan pengembangan keilmuan pendidikan. 2. Sebagai bahan pengembangan dan kajian terhadap teori-teori belajar. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi sekolah. 1. Sebagai bahan pengembangan sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap siswa mengenai acara di televisi yang baik untuk ditonton. Kedua, sebagai usaha untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan sekolah terutama mengenai keterbatasan siswa dalam menonton acara di televisi. 2. Bagi guru. Sebagai masukan untuk lebih meningkatkan penguasaan terhadap materi pembelajaran mengenai apa saja yang baik untuk ditonton sehingga siswa lebih tahu mana yang pantas dilihat sesuai dengan umur mereka. 3. Bagi siswa. Sebagai masukan bagi siswa untuk mengetahui mana yang baik untuk ditonton dan mana yang tidak baik. Yang pertama, hakikat kebiasaan menonton acara televisi. A. Pengertian menonton. Kebiasaan yaitu yang bisa dikerjakan untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh individu yang dilakukan secara ulang untuk hal yang sama. Menonton yaitu kegiatan dengan audio visual, mendengarkan dan melihat gambar hidup secara bersamaan. B. Pengertian media televisi. Televisi adalah mata medium instrumen yang tidak hanya mengarahkan pengetahuan tentang dunia, tetapi mengarahkan tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan. Media televisi mempunyai nilai lebih bisa dibandingkan dengan media-media sebelumnya. C. Kelebihan televisi. Yang pertama, membantu dunia sekitar. Yang kedua, membantu proses belajar baca tulis. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, memperkaya pengalaman hidup. Yang berikutnya, mendukung pelajaran sekolah terutama dalam pengetahuan umum. Kekurangan televisi. Dampak televisi terhadap sikap. Yang pertama, ingin mendapatkan atau mencapai sesuatu secepat mungkin. Dampak televisi terhadap nilai dan agama. Mengaburkan nilai-nilai agama dan sosial dalam hal respek, kesopanan, dan kesusila. Dampak televisi terhadap budaya. Mendorong kekaguman yang berlebihan pada budaya barat. Yang kedua,
mengurangi perhatian terhadap identitas nasional. Tayangan Sibolang. Tayangan program acara Sibolang ditayangkan di Trans TV sudah sangat mendidik khususnya bagi anak-anak karena dapat menjadi tempat belajar bagi kalangan masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang mungkin sudah lupa atau bahkan tidak tahu tentang berbagai macam budaya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. 2. Hakikat kemampuan menulis teks deskripsi. A. Pengertian kemampuan menulis. Kegiatan menulis dalam mengungkapkan fakta-fakta gagasan, sikap, pemikiran, argumen, perasaan dengan jelas dan efektif kepada pembaca. Seorang penulis isyaratkan memiliki semacam naluri bahasa yang kuat agar dapat memakai bahasa cepat atau secara lincah, menarik, dan efektif sehingga mampu menulis karangan yang jelas, tepat, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. B. Tujuan menulis. 1. Menginformasikan segala sesuatu baik itu fakta, data, maupun peristiwa. 2. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. 3. Menghibur. 4. Seorang guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang menulis. C. Manfaat menulis. Secara filosofi bermanfaat untuk melatih berpikir secara mendalam. Secara pendidikan mampu mengetahui kita untuk melakukan proses belajar. Maka seseringkali kita menulis, seberapa banyak kita menulis, maka seseringkali itu pula kita telah melakukan proses pendidikan atau proses belajar. Upaya-upaya meningkatkan keterampilan menulis. Yang pertama, harus banyak membaca. Asas-asas dalam sebuah tulisan. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, keringkasan. Yang ketiga, ketepatan. Yang keempat, kesatu paduan. Yang kelima, berhubungan. Yang keenam, penegasan. Ciri-ciri tulisan yang baik. Yang pertama, jujur. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, singkat. Yang keempat, keanekaragaman. G. Aspek dalam perbuatan menulis. Pertama, struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Pertama, identifikasi, deskripsi, dan penutup. 2. Kriteria teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek. Kedua, gagasan umum digambarkan dengan jelas. Yang ketiga, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Yang terakhir, isi teks deskripsi bersifat formal. 3. Ejaan. Ejaan adalah pengembangan bunyi bahasa. 4. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem. Kerangka berpikir. Menulis teks deskripsi termasuk dalam keterampilan menulis yang membutuhkan proses. Aspek penilaian kemampuan teks menulis deskripsi tersebut adalah yang pertama, struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3, identifikasi, deskripsi, dan penutup. Kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, rujukan kata. Yang kedua, imbuhan kata. Yang ketiga, kelompok kata. Yang keempat, konjungsi. Yang kelima, bahasa kiasan. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan suatu alat atau wahana yang sangat penting artinya dalam suatu kajian atau penelitian. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi, yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan atau peristiwa yang mestinya dengan tujuan menjawab dan menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada saat sekarang. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasinya. Variabel bebas, kebiasaan menonton acara si bocah petualang. Variabel terikat, kemampuan menulis teks deskripsi. Definisi operasional. Dalam penelitian ini, yang menjadi definisi operasional dari masing-masing variabel adalah yang pertama, kebiasaan menonton acara televisi Sibolang sebagai variabel bebas merupakan tayangan ditawarkan peneliti untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi budaya Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu. Dengan membiasakan menonton tayangan ini, siswa dapat langsung melihat dan mendengar pemaparan budaya dari seluruh daerah di Indonesia. Tayangan ini akan melibatkan siswa lebih aktif dan mandiri, sehingga dalam proses menulis teks deskripsi, siswa dapat mendeskripsikan budaya dengan memikirkan dan tanggapan indranya masing-masing. 2.
Kemampuan menulis teks deskripsi sebagai variabel terikat merupakan kompetensi yang terkandung dalam silabus kurikulum kelas 7 SMP Negeri 1 Parindu dan harus dicapai oleh siswa secara maksimal. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku untuk umum atau generalisasi. Pendistribusian untuk masing-masing variabel, data ini kemudian dianalisis untuk mencari kesimpulan. Adapun langkah-langkah pengolahan data penelitian adalah yang pertama menetapkan atau menghitung skor siswa berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, baik hasil tes menonton acara Si Bocah Petualang maupun menulis teks deskripsi. Kedua, menghitung mean dan standar deviasi masing-masing variabel dengan menggunakan rumus. Sekian dari outline penelitian saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf.